adik-adik Pia yang baik hatinya. Apa kabar nih? Kabarnya baik ya semuanya. Gimana? Udah kasih senyum belum hari ini? Ke samping kanan, ke samping kiri, jangan lupa, oke? Nah, adik-adik, berjumpa dengan kami Pia Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Adik-adik, pagi ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Siapakah dia? Nah, ini kakak kasih clue ya. Dia orang yang baik hati, setia, takut akan Tuhan. Siapakah dia? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Nih kakak kasih tahu kalau nggak bisa. Dia adalah Bapak Yusuf atau kita kenal dengan Santo Yusuf. Nah, dalam tema hari ini kita akan menemui Santo Yusuf dengan tema Santo Yusuf, penjaga keluarga Nazaret. Nah, sebelum itu kita akan memulai doa dulu teman-teman, adik-adik semua. Kita ambil sikap doa yang baik yuk. Nah, seperti ini. Oke, sudah semuanya? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Terlebih, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bergembira bersama teman-teman dalam Temu Pia. Hari ini kami akan belajar mengenal tokoh suci, yaitu Santo Yusuf sebagai penjaga keluarga kudus Nazaret. Hadirlah ya Tuhan dalam acara kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita saksikan drama Kisah Santo Yusuf, penjaga keluarga kudus. Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu sederhana. Ia berasal dari Nazaret, keturunan Daud yang jujur dan baik hati. Santo Yusuf juga dikenal sebagai seorang yang setia, baik, dan murah hati. Suatu hari, Santo Yusuf bermenung. Mengapa hatiku ragu untuk mempersunting Maria? Maria sudah mengandung, tapi aku tidak ingin mencemarinya. Aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Lebih baik aku tidur. Yusuf, jangan ragu mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang dikandung Maria adalah putra Allah. Siap setelah menyertai Maria dan anak yang dikandungnya. Berilah dia nama Yesus yang akan menjadi juru selamat dunia. Ya, sekarang aku tidak ragu lagi untuk mempersunting Maria. Aku akan menjaga Maria dan bayinya. Ia adalah Tuhan yang dititipkan untuk menebus dosa manusia. Aku akan bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya, Santo Yusuf menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan bayi yang dilahirkan diberi nama Yesus. Yesus lahir sebagai bayi yang tampan dan menggembirakan hati. Suatu malam saat Yusuf sedang tidur, datanglah malaikat kepada Yusuf untuk kedua kalinya. Yusuf, bawalah Maria dan Yesus ke Mesir, karena Raja Herodes ingin membunuh semua anak-anak di Betlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Yesus, kita harus segera pergi untuk mengungsi. Ada apa? Karena Raja Herodes akan membunuh semua bayi yang umurnya di bawah 2 tahun. Ya, mari. Mari kita segera pergi.
Akhirnya Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di pengungsian sampai Raja Herodes meninggal. Setelah Raja Herodes meninggal, malaikat menjumpai Yusuf untuk ketiga kalinya. Dalam mimpinya, Santo Yusuf mendengar suara malaikat yang mengatakan pesan kepadanya. Bangunlah dan ambillah Yesus dan Maria kembali ke Nazaret, karena Raja Herodes sudah meninggal. Santo Yusuf yang menjaga, keluar ke Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Adik-adik, kita tadi sudah mendengar cerita Santo Yusuf, penjaga keluarga kudus, melalui drama oleh Pia Paroki Dalam. Apa yang bisa kita teladani dari Santo Yusuf? Santo Yusuf itu baik hati, setia, dan murah hati. Baik karena Santo Yusuf mau taat menjalankan pesan malaikat. Setia menerima Bunda Maria dan Yesus sebagai keluarga kudus. Murah hati karena mau memberi yang terbaik dengan membawa Bunda Maria dan Yesus mengungsi supaya selamat dari pembunuhan dan mau kembali ke kampung halaman setelah suasana aman. Nah, mari adik-adik kita belajar dari Santo Yusuf dengan berterima kasih atas keluarga kita masing-masing. Kita belajar patuh dan taat kepada orang tua, senang membantu orang tua, dan belajar rajin menyapu, mencuci piring, merapikan mainan, dan sebagainya. Dengan kita taat kepada orang tua, itu adalah bentuk taat kita juga kepada Tuhan. Nah, sudah siapkan adik-adik meneladan Santo Yusuf seperti dalam drama tadi dan seperti yang contoh konkret yang seperti kakak contohkan tadi? Nah, sekarang kita jalankan di rumah ya. Oke, terima kasih. Berkah dalam. Salam bahagia. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi kita. Nah, gimana nih acara hari ini? Menyenangkan bukan? Ayo, sudah dapat pelajaran apa nih dari Santo Yusuf? Oke, ada yang belajar kesetiaan, ada yang belajar nurut akan Tuhan, ada yang belajar mengasihi. Mantap kalau begitu. Nah, senang sekali ya kalau kita punya sosok teladan seperti Santo Yusuf. Nah, semoga adik-adik di rumah juga bisa meneladan sifat baik Bapak Yusuf dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sayang sekali waktu kita akan segera berakhir. Untuk itu, kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Bersama-sama, lipat tangannya dan pejamkan matanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur boleh mengenal Santo Yusuf yang baik, setia, dan murah hati.
Semoga kami bisa mencontoh Santo Yusuf yang baik, setia, dan murah hati. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.